menurut saya Mas ya, kita ini terlalu vulgar dalam membahas agama di ruang publik. Terlalu gampang orang bertanya, percaya Tuhan nggak? Percaya agama ini nggak? Percaya agama nggak? Saya selalu suka ngomong sama Mas Abrang karena nomor satu unscripted Mas ya. Seperti di Kenduri Cinta itu. Saya kan kalau di ruang kelas biasa pakai kapur gitu. Kenapa nggak pakai PowerPoint? Karena salah satu yang bikin murid-murid itu suka ngedengerin. Tadi kita ada beberapa interaksi dengan para murid di sini. Itu karena pengetahuan yang sifatnya hidup yang bisa dibantah dan ada perubahan skenario itu lebih menarik untuk didengar. Oke, tadi kita bahas tentang, ini saya kasih sinopsis pembahasan kita sekitar 5 menit yang lalu itu tentang matematik, bukan matematik, tapi adakah landasan yang merupakan juga landasan ilmu pengetahuan yang kemudian bisa digunakan untuk menguji keabsahan elemen-elemen dalam keyakinan atau dalam agama. Sehingga kita tidak rentan terhadap manipulasi oleh otoritas yang mengatasnamakan figur keagamaan. Karena kita lihat bahwa Indonesia untuk maju ke depan tidak mungkin menyingkirkan elemen transendental seperti Tuhan, karena itu ada di sila pertama di Pancasila. Tapi dalam hal yang lain tidak mungkin kita menyingkirkan teknologi atau membuatnya semacam hal yang sangat terpisah dari ketuhanan. Karena tidak mungkin kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lain tanpa inovasi yang merupakan anak dari ilmu pengetahuan. Permasalahannya bagaimana rekonsiliasi yang cakep yang membuat Indonesia itu tidak kehilangan jati dirinya, tapi juga bisa berkompetisi dengan dunia lain. Dunia luar maksud saya. Gitu loh. Tadi kita bahas tentang Al-Ghazali, tentang mekanisme saintifik yang dia gunakan untuk menjustifikasi tenet-tenet dari keagamaan itu sendiri. Kalau misalnya gini, kalau ada preposisi gini gimana? Loh, jati diri Islam Indonesia adalah yang melawan sains itu. Itu kan udah mentok tuh. Ya, oke. Kita back engineer aja kalau gitu. Oke, berarti kan gimana? Apakah memang betul ada seperti itu? Sepanjang saya tahu enggak agama sama sekali tidak. Ya seperti saya katakan tadi, bagaimana mungkin kalau premis dari awalnya adalah tidak urusan knowledge, gimana sains bisa tumbuh? Ada zaman emas Islam di sana dan memungkinkan itu untuk jadi tumbuh luar biasa. Fair. Nah, itu pasti ada misturn di alur sejarah nih. Ada salah belokan di alur sejarah sehingga emphasize kita di area yang berbeda. Ya kalau ada yang ngomong zaman dulu ketika dunia Islam sibuk sains, teknologi knowledge, di Eropa zaman ke-8 ributnya agama, sekarang kebalik. ada yang ngomong gitu juga. Itu sepertinya juga kalau sepemahaman saya, baliknya kan kita hanya bisa mempertanggungjawabkan sebuah narasi pada premis utamanya dia. Seperti yang saya tadi katakan sebagai first citizen-nya. Kalau knowledge, kalau science first citizen-nya adalah knowledge yang memang. Kalau agama first citizen-nya memang manusia. Diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Yang dites ada, yang kemudian yang menjadi manusia terbaik adalah yang manfaatnya paling banyak. Letak sains di mana nih kemudian? Orang yang pengetahuannya lebih banyak, orang yang bisa membuat sesuatu yang lebih manfaat, dia akan menjadi manusia yang lebih baik. Kan inline itu sebenarnya. Betul, saya rasa ada domain yang sangat kritikal yang bisa menjadi penghubung dua, saya nggak mau bilang competing epistemology, tapi dua cara pandang ini. Environmental issues. Sekarang dunia lagi butuh itu, climate change itu sangat, kalau menurut saya ya, adalah salah satu domain, kalau bukan domain yang terpenting di mana kedua paradigm ini harus bergabung menjadi satu kekuatan yang besar. Karena kalau kita bicara tentang efek rumah kaca, pemanasan global, sains, setidaknya sains yang saya tahu, tidak bisa mengakses etika. Dia cuma bisa bilang tentang bahwa impact dari karbon dioksida terhadap pemanasan global walaupun kompleks formulanya itu sekian derajat. Tapi dia tidak bisa memberikan kita di dalam domain sains itu sendiri
apa yang harus kita lakukan dengan informasi itu secara etis. Di situ harus diisi, kalau menurut saya, mungkin menurut Mas Abrang beda, harus diisi oleh apapun itu yang mendasari jati diri Indonesia. Gitu. Apakah Indonesia punya moral underlying untuk ini problem itu? Mohon maaf nih, problemnya karena memang kita memeluk agama, bukan melakukan agama itu tadi dengan understanding yang belum kafah. Itu kalau di agama argumentasinya, mohon maaf agak sederhana sekali kok. Itu premis awalnya manusia itu adalah menjadi khalifah. Khalifah adalah yang gantiin Tuhan ngurusin dunia. Itu udah argumentasi dasar. Kalau ada banyak makhluk yang kemudian mati, ada banyak makhluk yang kemudian rusak, you fail as a khalifah. Kamu fail sebagai manusia. Karena kamu sudah diserai sebagai khalifah di muka bumi. What you do dengan kekhalifahanmu? Itu question yang ditanyakan, pasti salah satu efeknya nanti ngurusi environment juga. Iya. Karena memang dalam tanda petik yang dibahas di agama itu adalah perbedaan sudut menuju Ka'bah atau yang rule kayak gitu, kita jadi pelaku sebagai human ya jadi nggak dapat emphasis nih, karena kita masih karena kita belum cukup dewasa bahwa penyangga keberadaan kita bukanlah kesalahan orang lain. Penyangga keberadaan kita adalah fungsi kita di lingkungan itu tadi loh. Iya. Sehingga kalau saya ngeliat misalnya komen YouTube kalau pendapat yang berbeda atau dia tidak paham, saya kan mencari tahu tuh. Ini dia punya energi segini banyak untuk menyalahkan orang lain, nulis berparagraf-paragraf. Apa motif yang di belakangnya sih? Itu. Needs-mu apa sih? Terutama gitu? Kalau tidak didukung oleh individual effort gitu ya. Jadi dia hanya kamera roll on, nyalain orang lain semuanya. Ya, misalnya ini effortnya segini gede kenapa sih? Saya mencoba mencari angle yang tidak cynical. Gimana kita mencari penjelasan yang tidak menyalahkan dia juga? Karena saya yakin semua orang melakukan segala sesuatu itu yang menurut dia benar. Saya coba mencari tahu yang kebenaran yang seperti apa sih yang membuat kamu bisa punya energi segini banyak instead of solving our problem bersama, nyalain orang lain. Jatuhnya lagi ke teori itu tadi, teori eksistensi itu tadi, keberadaan itu tadi. Karena ketika aku believe something, aku harus di-approve sama orang lain untuk menyangga keberadaan terusku nih. Ketika ada orang yang kontra opinion, dihajar sama dia karena mengganggu keberadaan dia. Padahal yang ngomong juga nggak kenal, nggak gimana juga. Memang tadi ada yang satu yang nancep ke hati saya waktu Mas Abrang bilang pemeluk agama dan pelaku. Menurut saya Mas ya, kita ini terlalu vulgar dalam membahas agama di ruang publik. Terlalu gampang orang bertanya, percaya Tuhan nggak? Percaya agama ini nggak? Percaya? Menurut saya itu hal yang tabu Mas sebenarnya untuk dibicarakan di muka publik. Kalau saya tanya Mas Abrang percaya Tuhan yang mana? Itu kan sama aja saya nanya Mas Abrang tidur sama siapa tadi? Gitu kan. Apalagi tanpa didukung oleh semacam individual effort. Dan itu itu unprovable. Kalau aku mau ngomong ya atau enggak pun kamu enggak bisa proof juga. Nomor 2, your idea of percaya sama my idea percaya itu bisa sama sekali berbeda loh. That's right. Aku melihat yang ini aku sangat takut ya. Karena kalau itu kita harus punya solusi yang sangat sophisticated. Intrinsically menurutku bahasa kita tuh low resolution. Mohon maaf ini. Jadi ketika kita ngobrol something yang sangat cukup dalam, spesifik dan butuh detail, itu kita akan miss di tengah jalan banyak hal nih. Karena kosakata kita sendiri nggak banyak. Ini bagus untuk bercanda dan bikin sastra. Tapi kita untuk ngomong something yang presisi. Dan saya kalau pull up, kalau saya narik bahasa Inggris dimarahin juga. Inggrisnya. Ngomong Inggris kan gitu. Tapi kadang-kadang ada bahasa yang memang nggak bisa kita low resolution. Memang Noam Chomsky, salah satu mungkin figur linguis di dunia itu pernah bilang begini Mas, bahwa bahasa itu sebenarnya bukan tercipta atau diciptakan sebagai mode for
communication. Bahasa itu adalah medan artikulasi pikiran. Ya tentu aja kalau terartikulasi kemudian bisa dipakai untuk berkomunikasi. Tapi tujuan bahasa pertama itu untuk mengartikulasikan pikiran. Memang bahasa Indonesia itu adalah ejawantah dari kepribadian atau DNA orang Indonesia yang cara berpikirnya itu diejawantahkan lewat kosakata bahasa Indonesia. Tapi menurut saya, ini nggak bisa dibuktikan. Sorry. Menurut saya, bahasa itu kayak alat, Mas. Iya, agree. Memang secara kosakata mungkin kurang banyak. Kita bisa hitung secara empiris gitu ya. Tapi bahasa yang tidak spesifik itu punya potensi lain dalam menggerakkan emosi orang. Yes. Makanya tadi saya bilang untuk sastra, untuk bercanda itu oke. Iya. Tapi untuk yang spesifik sekali itu jadi ya di sisi lain bagus, di sisi lain buruk, selalu ada ups and down-nya. Dan jangan lupa nggak ada bahasa Indonesia loh. Oke. Yang ada pada sebuah titik kita setuju menggunakan bahasa Melayu pasar untuk kita gunakan bersama. Artinya kalau ngomong bahasa Indonesia akarnya juga ada satu spesifik part di Indonesia. Karena misalnya kalau sepemahaman saya by no means ahli bahasa sama sekali ya. Oke. Tapi kalau saya tahu bahasa Jawa itu spesifisitinya jauh sama bahasa Indonesia. Jumlah kosakatanya itu sangat-sangat spesifik, lebih detail dalam tanda petik seperti itu. Jadi kita nggak bisa, agak susah juga nih kalau ngomong Indonesia dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah konvensi yang lahir 28 itu kan, 1928 itu. Sebelum itu nggak ada yang namanya bahasa Indonesia, yang ada namanya Melayu. Melayu pun Melayu pasar, karena Melayu kromonya juga nggak kita pakai kan. Katanya gitu, kata Siluluh. Iya, memang itu sangat membentuk sih. Kita ini. Kalau saya ngajar, tentu saya hidup di Inggris ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep waktu aja misalnya ya, kita selalu in the summer on Monday at 2 p.m. In bahasa Jerman pun ada am gitu ya. Di Indonesia bahasa Indonesia ya udah sesok wae gitu. Wah, itu makanya akan membentuk makanya gimana tuh? Kehangatan hidup. Itu menurut saya paling hangat di Indonesia. Hangat ya, hidup hangat itu maksudnya kata ketidakjelasan, ketawa, itu enak banget di Indonesia. Dan saya tidak menemukan di tempat lain di dunia. Mohon maaf, ini dari pengalaman pribadi saya. Betul, dan lucu. Tadi Mas bilang lucu atau sastra itu sangat bergantung pada ambiguitas. Iya. Kalau nggak ambigu, makanya orang Jerman mau ngelucu dia susah, setengah mati. Setengah mati orang Jerman. Mikir dulu kan, karena kompleks grammarnya itu. Kompleks grammarnya katanya terlalu spesifik. Ambiguity sangat berguna untuk Kalau itu saya agak punya otoritas lah ngomong tentang sastra penulisan, karena justru ambiguitasnya itu. Makanya lirik lagu-lagu Mas tuh sangat-sangat bisa mengena kemana-mana karena punya ambiguitas yang tertata. Iya. Karena saya sangat memanfaatkan ambiguity tersebut. Ya. Itu kelebihan. Jadi as a human yang udah nggak punya gini. Kalau dunia sudah tertata nih, nggak ada masalah. Paling enak pakai bahasa Indonesia. Oke. Tapi kalau masih banyak masalah, kita perlu ada spesifisiti tentang penggunaan bahasa itulah. Nah ini cuma masalahnya kita dalam dunia yang tidak tersekat-sekat lagi Mas ya. Jadi satu saat nanti saya mungkin bermimpi bahwa Indonesia tuh mulai memanifestasikan its post-colonial development. Jadi outward looking. Kita berpikir ke depan bahwa tidak lagi kita mengirim mahasiswa Indonesia keluar, tapi saatnya kita mengundang mahasiswa dari Inggris atau Amerika untuk datang belajar di Indonesia. Pada satu saat nanti kita harus fasih berbahasa, bukan hanya Inggris atau Indonesia, tapi juga berbahasa sains, fasih berilmu pasti, gitu. Ini pertanyaan yang mungkin agak sulit gitu. Mas Sabrang melihat nggak bahasa Indonesia itu up to the task for that? Yang membuat saya punya pintu untuk nggak masalah dengan bahasa Indonesia sekarang, karena kita punya sejarah antropologi kita sangat mudah menyerap. Oke.
bahasa Sanskerta diserap jadi bagian bahasa kita, bahasa Oke, Inggris diserap oke. bagian, bahasa Inggris diserap jadi Iya. bagian. Kita memang mesh dari banyak culture nih, dan kita terbiasa dengan itu. Artinya expanded dan sangat nimble. Kita sangat fleksibel sebenarnya. Ini tapi juga gini. Kalau tadi salah satu challenge-nya adalah bagaimana kita bisa di dunia untuk bisa main di panggung dunia dalam petik gitu ya. Saya kan selalu menanyakan gini, apa mungkin kereta yang di jalur rel yang sama nyalip kereta depannya? Oke. Kan nggak mungkin. Kamu harus berani ngambil rel yang berbeda dengan risk-nya sendiri, tapi itu satu-satunya kans untuk kamu bisa nyalip rel di depannya, kereta di depanmu nih. Oke. Ini sound secara analogi low resolution ya. Tapi kemudian kita juga harus melihat kultur kita. Kita tuh senang megangin budaya. Maksudnya, which is nggak buruk juga melestarikan budaya. Tapi kita nggak punya discretion budaya baik atau budaya buruk yang kemudian dilestarikan nih. Oke, it's like a melting pot. Ya. Kalau kita punya misalnya tadi kriterion ya. Kita punya kriterion sedikit aja. Budaya mana yang bisa di breakdown, budaya mana yang tidak perlu di breakdown. Ini akan membuka kesempatan untuk kita bisa bikin jalur kereta yang lain nih. Untuk bisa karena kalau belajar dari Mas lah misalnya dengan first principle thinkingnya, dia solve problem dengan modern solution nih. Dengan perkembangan teknologi misalnya dengan AI dan segala macam, kita bisa benar-benar punya hipotesis yang sama sekali baru yang belum dipakai sebelumnya, tapi kita harus berani melangkah tidak diawali dengan pertanyaan sudah contohnya di mana. Kita mau you know exactly what I mean. Gimana itu mau selalu gimana mau memimpin kalau mentalnya udah menjadi follower kan gitu. Iya, saya lihat ya memang pada suatu saat nanti Indonesia harus mengejawantakan keberadaannya di dunia karena itu masalah eksistensial bahwa setiap individu pun harus punya meaning, value and purpose. Secara kolektif pun pasti hal itu tidak bisa dihilangkan. Satu hari nanti dia harus bilang bahwa Indonesia itu siapa, mainnya di rel yang mana, segala macam. Kalau kita lihat contoh dari India Mas ya. India itu sekarang saya lihat di dalam 10 tahun terakhir itu ada pergerakan yang mengarah ke sana. Dia menciptakan relnya sendiri. Dia bilang matematik itu asalnya dari India, setidaknya sebagian besar. Kalau tidak ada India, tidak ada angka 0. Oke. Ya memang banyak prominent matematik gitu. The most beautiful mathematic equation in the world, eksponen I pi plus 1 sama dengan 0. Euler. Kalau tidak, Muller. Kalau tidak ada India, tidak ada persamaan itu misalnya kan. Kemudian dia investasi besar-besaran ke antara aerospace engineering kan. Kemudian mengirim satelit ke luar negeri. Itu sebuah kebanggaan yang sebenarnya motor emosional yang kemudian mendorong seluruh motivasi orang India untuk berlomba-lomba di bidang sains. Mengenai meaning, orang India bisa bilang begini, kalau satu saat nanti India berhenti berlaga di dunia, meaning itu kan artinya kalau saya ada atau tidak ada impactnya atau enggak gitu ya. Jadi orang India akan berbilang begini, kalau saya berhenti berlaga besok, dunia akan kehilangan 60-70% agama dunia yang di luar Abrahamik. Gitu ya, karena di situ dia memandang dirinya sebagai repositori agama dunia. Ya, mungkin lebih banyak deitasnya daripada warga negaranya di situ gitu kan. Indonesia kalau berhenti berlaga besok, adakah dunia kehilangan? Oke. Ini perlu kita define bareng ya. Kalau kita menganalisis strategi India, dia tahu betul apa kelebihannya, kekurangannya, kemudian capitalizing on that loh. Yes. Kita perlu tahu nih, Indonesia tuh apakah kita strength-nya di situ? Yang maksudku by bikin rel baru, kita bisa bikin set of question juga yang nggak harus ngikuti India. Iya. Tapi meletakkan kita pada map nih. Kalau kita nggak ada, mungkin pertanyaannya bukan gitu nih. Pertanyaan mungkin dibalik nih, kan gitu. Indonesia pada rangkaian dunia misalnya, kamu nempel di mana nih? Pada tatanan dunia. Pada tatanan dunia, kamu ngapain nih? Iya, oke. Maksudnya aku nggak bisa on the spot ya sekarang karena itu PR kita sekarang ini sebenarnya. Menurutku kita harus jujur untuk bisa menilai apa strength kita,
apa weakness kita, apa tujuan kita, dan kita capitalizing on that. Kalau adopsi strategi orang lain, nggak buruk belajar dari orang lain, tapi ada fundamental, ada analisis dasar kenapa dia menggunakan strategi itu, dan itu cocok untuk ekologi dia, belum tentu cocok untuk ekologi kita. Kita seneng adopsi. Kayak itu tadi loh Mas. Mari kita kumpulkan air bekas wudhu orang sedunia. Jangan ngambil bekas wudhu dari satu dunia untuk kita buat wudhu lah, kayak gitu. Saya mau ekstrapolasi sedikit. Mungkin di situ kekuatan kita Mas. Mungkin karena kita ini semacam kayak melting pot of ideas. Mungkin karena kita diduduki banyak bangsa gitu. Yes. Berbagai macam air wudhu ada di situ. Kalau kita paham sedikit tentang jati diri kita yang seperti itu, maka kita bisa kultivasi itu sebagai sebuah bangsa yang mampu mengajarkan orang bagaimana bertoleransi atau hidup bersama dengan competing paradigms gitu. Itu menurut saya sangat dibutuhkan di tengah gejolak geopolitik sekarang, terutama di Timur Tengah. Ketika orang bukan hanya tidak bisa hidup berbeda pendapat, tapi saling bantai begitu. Harusnya Indonesia punya semacam bukan hanya kelebihan jati diri, tapi juga moral kapital untuk bilang, datanglah ke Indonesia belajar tentang caranya hidup dengan berbagai pandangan hidup yang berbeda-beda. Harusnya kita punya. Good. Tapi aku bisa jadi devil advocate juga di sini. Indonesia punya tendensi untuk, kalau dari ocean, agreeableness-nya kita tuh kan tinggi. Iya. Kenapa Mas? Dan itu kultural tuh. Coba dijelaskan dulu agreeableness itu apa tuh? Agreeableness itu nggak seneng pada posisi berbeda pendapat. Iya. Tabrakan itu nggak seneng. Betul. Iya betul. Bahkan sampai tingkat parahnya, kok bullying lihat kan ke Jogja kan kadang-kadang susah. Setuju ngomongnya ya, nggak setuju ngomongnya ya, sama-sama ya, daripada beda pendapat nih. Itu juga punya peran untuk terjadi kestabilannya di Indonesia nih. Karena kita agreeableness-nya tinggi. Tapi kita tahu juga dari statistik bahwa agreeable yang tinggi itu tidak mendorong persaingan. Dan persaingan dibutuhkan untuk menciptakan nilai. Persaingan dibutuhkan untuk progres, untuk filtering dan seterusnya lah. Nah, menarik ini ngomong Indonesia. Sama memang kadang-kadang kita sangat bingung sih membedakan sopan santun dengan perbedaan pendapat ya. Jadi iya, karena mungkin otoritas yang sangat menjadi baku di kepala orang Indonesia. Ini kemarin saya bicarakan gini, kita tuh nggak bisa membedakan self sama ideas. Jadi ketika idea ditabrak, orangnya tersinggung. Oke. Karena itu dianggap sebagai self. Idea lahir untuk hancur memang. Lahir untuk ditabrakkan sehingga kita bisa get the best of many people's idea. The best idea selalu kawin dari banyak kepala, bukan hanya dari satu kepala. Tapi ketika idea diserang, yang tersinggung orangnya, selfnya yang merasa diserang. Kita sendiri belum punya, menurut saya pendidikan kita belum membuat disiplin itu bahwa ada diferensiasi loh antara ideas sama self. Bahkan Jawa sendiri, kalau saya nyambungin, wisdom dari dulu udah nyiapin untuk itu. Ada kalimat yang namanya mati saat jroning urip. Mati ketika kita masih hidup. Apa sih yang mati? Bisa ada yang mengartikan egonya mati. Ego mati setiap saat. Ada ideas yang mati setiap saat. Tapi kita masih hidup loh. Artinya itu menurut saya pembelajaran bahwa idea itu mati kapan aja gak masalah. Ego tuh gak usah dipertahankan sampai mati karena butuh egomu yang mati berkali-kali untuk mendewasakan dirimu menjadi better ini human. Ngomong sama Mas Abram ini seakan-akan saya mati berkali-kali hidup lagi mati. Idenya gitu. Jadi ya kan sepemahaman saya that's how progress work. Yes. Idea dilempar, ada better idea diajar, dikawinkan sama idea. Mungkin dari 100 part idea yang dilemparkan 50 part jelek dikawinkan sama idea yang lainnya. Tapi melting pot idea itu menghindari pertarungan fisik. Iya. Tapi tadi Mas Abram bilang karena pendidikan kita nggak membuat orang bisa membedakan antara self dengan idea. Lalu gimana? Apa yang harus diperbaiki dari
Wah, kurikulum atau dari ini regulasi pendidikannya atau dari mananya yang bisa membuat orang seperti itu? ini very complex issue. Tapi menurut saya approach-nya dari mana ya? Karena gini aja. Ini pertanyaan yang saya selalu tanyakan kepada pengajar di semua Indonesia. Pernahkah membaca definisi pendidikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Oke. Definisi pendidikan itu sendiri. Karena kamus menurutku sebagai source dari meaning kan yang kita setujui bersama. Ya. Dan menurut seharusnya. Dan menurut saya definisi pendidikan di Indonesia itu sangat opresif. Menurutku. Karena membentuk perilaku manusia. Dan intrinsically aku nggak setuju. Pendidikan itu memberi opsi kepada manusia. Oke. Karena kalau kamu membentuk perilaku manusia, asumsinya gurunya selalu lebih tahu, gurunya lebih pintar, gurunya tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Kita lihat kurikulum. Kurikulum itu mengasumsikan bahwa yang membuat kurikulum tahu apa yang dibutuhkan oleh si anak di masa depannya. Oke. Karena itu, jadi pada level prinsipal itu kalau udah selip, turunannya akan selip semua nih. Nah itu kan anak itu juga dibangun cara berpikirnya bukan dari hanya kognitif, tapi dari sehari-hari interaksi. Misalnya kebanggaan terhadap menjadi ranking pertama. Itu for what reason? Itu kan penting jadinya. Dia proud karena kerja kerasku, atau proud karena aku di depan sehingga dikalungi banyak orang. Ini kecil-kecil kayak gini nih akan membentuk sebuah mindset yang akan dia bawa ke besarnya. Contohnya yang saya kritik waktu itu, misalnya gini. Negara mendorong untuk terjadi inovasi. Inovasi intrinsically membawa risk of failure. Yes. Kalau kamu tidak ngajari anaknya untuk menghadapi failure, yes, gak akan ada yang berani inovasi nih. Nomor satu gitu. Nomor dua, inovasi itu salah satu aspeknya adalah solving the same problem in different way. Kalau kamu latih pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar, anak akan intrinsically ke bawah bahwa hanya akan ada satu jawaban yang benar terhadap semua hal. Kalau saya ngeliat refleksinya itu di debat-debat online lah. Kebenaran selalu ini loh yang benar, itu salah. Ini yang benar, ini seperti pilihan ganda. That's not life. Life itu bisa many answer to the same problem. Betul. Nomor satu, konformis, tidak mengadakan ruang untuk competing ideas. Yang nomor dua, hierarkikal. Jadi guru selalu memberikan model perilaku yang kalau tidak sama dengan itu maka tidak berperilaku baik. Saya selalu bilang di kelas gitu, ada beberapa model masalah soal gitu ya. Tentu nomor satu kita harus bersimpati juga. Mengapa pilihan ganda, Mas? Karena ujiannya lebih gampang. Dan kita masih punya permasalahan resource. Paham, gitu paham. Oke. Tapi memang yang Mas Abraham bilang itu tadi penting. Karena masalah yang dihadapi di dunia seyogianya harus ada di dalam sekolah supaya ketika dia kuliah atau dia sekolah, dia ada semacam latihan untuk menghadapi masalah sebenarnya di dunia. Masalah sebenarnya di dunia itu bisa dibagi ada 3. Simple, complex, complicated. Simple itu ya tadi kita bilang 2 tambah 5 berapa 7 gitu ya. Complicated itu ya 2 tambah 5 tambah 4 kali minus 1 kuadrat atau segala macam berapa. Jadi sebuah masalah yang bisa diselesaikan lewat multitude of simple algorithm. Tapi kalau diikutin lama-lama ketemu juga jawabannya. Tapi masalah di dunia itu kebanyakan kompleks. Jadi kalaupun ada jawabannya belum tentu. Tapi kalaupun ada jawabannya mungkin jawabannya bukan cuma satu. Sehingga persoalan yang hanya memungkinkan untuk diisi oleh satu jawaban seperti multiple choice tadi. Itu membuat orang berpikir bahwa kalau jawabannya tidak sama dengan jawaban massal, ada yang salah dengan dirinya. Conformity benar gitu. Saya agree bahwa itu dibutuhkan masalah teknis ya. Kalau nggak pilihan ganda ya setengah mati nih ngecek gajinya udah kecil. I mean bukan berarti itu benar loh. Maksudnya kita punya awareness saja dan kita mengatakan oke, itu sekarang karena masalah
teknis nih. Iya. Artinya kalau ada new way to do things, Iya. kita harus bisa ubah itu kemudian kan gitu. Iya. Saya misalnya langsung kebayang gini tadi, ketika jenengan ngomong, ya ini susah ngeceknya kalau nggak pilihan ganda. Agree, karena limitasi teknologi, bukan Pedagogik yang benar ya. itu bukan konsep yang benar, tapi Oke. karena limitasi teknologi ya gitu. Kalau ada teknologi yang mendekatkan pada konsep yang benar, kan kita harus berani nih make. Misalnya, oke, semua SI suruh AI yang jawab, suruh AI yang ngecek. Boleh pakai AI nggak? Nah ini masalah real nih Mas ya. Ini saya ngajar di kelas, ada beberapa mata kuliah yang bukan ujian sifat asesmen terakhirnya, tapi coursework. Jadi semacam buat laporan. Jadi otomatis membuat insentif bagi mahasiswa untuk menggunakan AI, ChatGPT misalnya gitu. Bahkan ya Mas saya tuh ngabisin waktu tuh 3 tahun bikin kode, karena PhD saya waktu itu bikin kode matematik apa segala macam. 5 menit saya tulis di ChatGPT, keluar itu C++ code-nya semuanya. Hasil kerja keras, nangis-nangis. Jadi mahasiswa sekarang bisa bebas mengakses itu. Di sistem pendidikan yang bagus menurut Mas Abrang, di encourage nggak? Oke, ini ngomong belok lagi nih. Ini agak kompleks lagi nih. First principle. Aku selalu nariknya ke first principle. Misalnya tadi untuk coursework. Gunanya apa sih itu? Untuk ngukur apa sih? Untuk ngukur apa dari siswa? Kapabilitas dari siswa misalnya. Complex thinking. Complex thinkingnya, oke. Apa yang bisa disediakan oleh AI? Yang disediakan oleh AI adalah kemampuan untuk memformulasinya atau untuk menuliskan, mendelivernya misalnya. Oke, kalau dia kemampuan mendelivernya, artinya kita harus punya cara untuk nge-track original thinkingnya seperti apa. Jadi problem ini udah aku raise hampir setahun nih. Karena universitas itu akan kehilangan cara untuk nge-assess muridnya nih. Kalau dari hasil tulisannya sendiri. Masalah real. Ini masalah real ini. Yeah. Di University of Alberta, itu cara mereka agak menarik nih. Jadi output hasil akhirnya itu hasil dari diskusi yang salah satunya AI siswa. Jadi mereka diskusi intern hasil akhirnya yang nulis AI. Tapi ada berapa persen dari idenya si A, B, C dan seterusnya. Oke, itu salah satu jalan keluar. Saya ada cara berpikir yang lain dengan konsep simbolik waktu itu. Konsep simbolik kan bikin knowledge graph terhadap yang dia miliki. Amin, kalau memang dia bisa di-trace ke knowledge graph dia, kita bisa tahu nih koneksi si anak ini sebenarnya knowledge-nya seberapa sih. Originalnya dari dia seberapa, seberapa yang dari AI. Kan ada retrieval augmented generation, di mana generate-nya dari sumber luar. Kita bikin AI-nya untuk nulisnya, yang nulisin AI. Tapi source-nya harus dari brainmu nih. Yang kamu lakukan bukan lagi urusan nulis, tapi yang mengumpulkan ideas dari informasi yang untuk bahan nulis itu, misalnya gitu. Ada solusi itu. Kita butuh new ideas untuk menghadapi ini. Cuma masalahnya sekarang kompetensi dari para pendidik Mas, yang belum bisa secara massal gitu loh, untuk mengakuisisi atau mengadopsi AI seperti itu, apalagi sebagai mode of assessment. Ini jadi Singapura itu beberapa waktu yang lalu itu spend kalau nggak salah $4.000 per orang di atas umur 40 tahun untuk teach dia adopt AI. Setiap orang di atas 40 tahun warga Singapura. Untuk dia bisa pakai AI. Jadi re-education. Saya paham apa sudut pandangnya. Karena kalau kita nunggu yang tua selesai ini game-nya cepet banget ini bergeraknya. Game AI ini bergeraknya very 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 fast. Very fast. Teknologi 3 bulan yang lalu itu bisa obsolete nih. Saya mau kasih polemik nih Mas. Mana yang existential problem Indonesia? Kekurangan gizi atau harus memahami AI? Karena ya gini ya Mas ya, karena memang kalau kita ngomong di dalam ruangan ber-AC dengan bangku yang nyaman,
tentang apa yang dilakukan salah oleh pemerintah atau regulator itu gampang. Ya, betul. Memang gampang. Tapi terutama kita harus sadari bahwa ada keterbatasan sumber daya. Yes. Satu hal yang disubsidi harus mengorbankan yang lain. Kalau saya melihatnya gini, itu pada rentang yang berbeda. AI itu rentangnya paling pendek. Gizi, makanan anak kecil itu rentangnya menengah panjang nih. Kalau kita konsentrasi di pendek, menengah panjangnya bisa bahaya. Kalau kita menengah panjang konsentrasi di sana, pendeknya kita kelibas juga bahaya. Harus ada balance di sini nih. Jadi menurut saya AI itu juga punya level abstraksi yang berbeda. Kita bisa milih penggunaan AI yang paling punya impact besar. Menurut saya paling punya impact besar itu edukasi ya, tapi perubahan paradigm pada absorpsi of informasi. Kalau education, paradigmnya kan just in case. Oke. Paradigmnya just in case. Yeah. Dengan AI, ini kita bisa just in time nih. Oke. Just in time nih. Artinya ada yang memang butuh pelajaran untuk jangka menengah panjang. Kita di aid sama AI, yang baru aja kita obrolin. Tapi bisa yang langsung punya impact, ini just in time. Bayangkan kalau UMKM jual sate, dia bikin keuangannya rapi, bankable, dan punya advisor bisnis yang kelas internasional nih, yang bisa diakses oleh seluruh UMKM se-Indonesia misalnya. Ini kan leverage-nya luar biasa dalam jangka pendek nih. Dia nggak perlu tahu AI, nggak perlu tahu teknologi di belakangnya. Anyway, kalau kamu punya problem, WA temenmu nanya kok. ini the same interaction, interaction. Yeah. Tapi ini punya impact pendeknya, menengahnya gimana, panjangnya gimana, harus kita hitung bareng nih. Dengan investment sesedikit mungkin, karena ya kita tahu sendirilah, kita bukan orang yang abundant dengan resources. Kita harus very wise itu untuk spend resources. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Karena we have a limited resource. We have a limited resource. And it's a very unfair question to pose to anybody because it's very hypothetical. But if you can choose one urgent investment for Indonesia, what would you put your resources into? Kamu ngomong domain ya? Slicingnya pakai domain atau any slicingnya, Won? Bukan domain, lebih ke arah yang domain apa yang harus diinvestasikan terlebih dahulu dan dalam jumlah yang banyak untuk memberikan lompatan tertinggi buat Indonesia di masa depan. Menurutku paling bisa bikin impact paling besar, itu membuat mekanisme open to interpretation ya, mekanisme investnya adalah membuat mekanisme untuk bisa memfilter talent. Karena menurut saya betting terbesarnya adalah ketika kita bisa menemukan talent yang tepat untuk memberi impact di setiap domain. Kalau kita bisa memfilter dengan secara tepat itu, potensi dari konversi dari potensi menjadi aktualisasi bisa semakin besar. Itu sebenarnya membenarkan proses merit. Iya. Kalau merit berarti jalan, tidak benar sekarang. Lebih bisa diakuratkan. Bisa dikatakan gitu. Kita ada mekanisme merit kok, tapi pasti bisa dioptimize. Nah, kalau ditanyain mana yang paling menurut saya paling bikin impact paling besar, optimizing sistem merit itu di Indonesia. Kita limited resources nih. Kita punya 5% aja yang sangat kompeten pegang tempat yang tepat, itu impactnya kan jauh lebih besar. The best people for the right task. Yes. Oke, rekan-rekan, kita sudah bicara banyak tadi dari epistemologi, pendidikan, Tuhan, consciousness, talent, everything. Dengan Mas Abrang nih bisa nggak habis-habis ngomongnya. Tapi kita simpan diskusi berikutnya untuk topik-topik yang lebih seru ya Mas ya. Siap. Oke, dan for all watching, thank you very much. That's